Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita terima hari ini dapat menjadi berkat bagi hidup kita. Mari saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Kau yang berbicara dalam hidup kami, nyatakan rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman saat ini adalah jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kita melihat ada banyak persoalan dan penderitaan di sekeliling kita. Masalah bisa datang dan singgah dalam hidup setiap orang tanpa memilah-milah. Banyak orang yang mengeluh dan meratap, termasuk juga anak-anak Tuhan. Bencana, penyakit, dan tekanan adalah hal-hal yang sering kita lihat dan kita dengar. Saudara, kita mungkin mengenal salah satu penulis lagu rohani yang bernama Fanny Crosby. Dia adalah seorang wanita Kristen yang tangguh. Fanny Crosby lahir di New York, Amerika Serikat. Pada awal kelahirannya, Fanny lahir dalam keadaan sehat. Pada usia sekitar 6 minggu, Fanny Crosby menderita infeksi di matanya. Namun karena dokter yang biasa menangani dia sedang keluar kota, maka keluarganya membawa dia berobat kepada seorang yang mengaku dokter di daerah itu. Ternyata malang bagi Fanny. Setelah ditangani oleh dokter tersebut, justru kondisi mata Fanny semakin memburuk dan ia mengalami kebutaan total. Apakah Fanny beranggapan bahwa Tuhan jahat kepada dia? Tidak, saudara. Justru dia mengatakan bahwa Tuhan sangat baik dan sayang kepadanya. Kekurangannya dalam penglihatan ternyata diimbangi dengan kepekaannya menulis puisi dan lirik lagu. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 8.000 lagu-lagu pujian, serta lebih dari 1.000 puisi. Saudara, di tengah kelemahannya, Fanny Crosby menyatakan kemuliaan Allah melalui karya-karyanya yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kesadaran akan kelemahan manusia inilah yang membawa kita kepada pengakuan bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Kekuatan yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, justru di tengah kesulitan dan kelemahannya, Paulus mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan disempurnakan dalam hidupnya. Karena itu Paulus bisa berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10b dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di tengah kesulitan atau penderitaan yang tengah Paulus alami, ia menyaksikan banyak hal yang menyatakan begitu besarnya kuasa Tuhan dalam hidupnya. Saudara, setiap kesulitan merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar sesuatu yang baru, sekaligus juga kesempatan bagi kita untuk menyaksikan keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah, justru kita menjadi kuat? Yang pertama, saudara, hal ini mengajarkan agar kita tetap rendah hati. Dalam surat 2 Korintus, Rasul Paulus menghadapi orang-orang yang meragukan akan kerasulannya.
Dalam pembelaannya, Rasul Paulus bisa saja menonjolkan kehebatannya. Dia memiliki pengalaman rohani yang khusus bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, dia tidak mau membanggakan semuanya ini. Karena semua yang dia miliki, segala yang dia miliki semuanya berasal dari Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk itu, dia menyadari bahwa Tuhan memberikan duri dalam dagingnya. Apa yang dimaksud di sini, saudara? Yang dimaksud dengan duri dalam dagingnya adalah penderitaan jasmani yang dia alami. Dan hal ini berpengaruh pada pribadi dan fisiknya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 13 menjelaskan bahwa duri dalam daging yang dialami Paulus adalah suatu kelemahan daging, suatu bentuk dari penyakit jasmani yang dia alami. Justru saudara, melalui penyakit ini, melalui tantangan ini, membawa Paulus untuk tetap memiliki kerendahan hati. Saudara, keunggulan kita bisa membawa kita kepada kesombongan, sehingga kita lupa bahwa kita kuat bukan karena kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Sebab itu saudara, jangan pernah menyombongkan diri. Ketika kita mampu dan kita kuat, kita harus sadar bahwa semua yang kita alami karena anugerah Tuhan semata. Yang berikutnya saudara, mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah, justru kita kuat. Yang kedua saudara, agar kita belajar untuk datang kepadanya dalam kelemahan kita. Rasul Paulus selalu datang kepada Tuhan dalam segala kelemahannya. Paulus berdoa sampai dia mengerti kehendak Tuhan agar dia tetap memiliki kerendahan hati. Mari saudara, datang kepada Tuhan, cari wajah Tuhan dalam segala kelemahan kita, agar kita dapat mengerti kehendaknya di dalam hidup kita. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 8 dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Saudara, apakah yang langsung terpikir atau yang kita cari ketika kita bangun tidur? Minuman segar, senam pagi, atau mungkin kita berpikir, oh kendaraanku belum dipanaskan. Atau mungkin kita juga berpikir setelah bangun pagi, tugas-tugasku sangat menumpuk. Atau juga kita berpikir, bagaimana ya kontakku di media sosial? Apa berita-berita politik, ekonomi, atau dunia hiburan? Saudara, kita tahu bahwa semuanya itu memang penting. Namun apakah hal itu merupakan sesuatu yang terpenting? Jika apa yang kita rindukan menjadi sesuatu yang penting, siapakah yang paling istimewa yang ingin kita temui ketika kita bangun tidur? Saudara, Daud mengetahui bahwa hal terpenting yang patut dia kejar dan dia temui ketika dia membuka mata pada pagi hari, yaitu mencari wajah Tuhan. Sebenarnya ada alasan Daud untuk tidak mengutamakan Tuhan, karena dia sedang menghadapi keadaan genting karena kepungan musuh. Banyak masalah yang dia hadapi. Tentu saja dia perlu memikirkan siasat jitu untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Lagi pula kita juga melihat bahwa banyak orang-orang yang berusaha untuk memfitnah Daud. Namun saudara, bukannya Daud panik, tapi justru dalam masalahnya, dalam kepanikannya, Daud justru mencari dan menemukan perlindungan dari Tuhan. Saudara, apakah ada yang lebih penting bagi kita dibanding dari mencari wajah Tuhan? Adakah penerimaan yang lebih membahagiakan dibanding sambutan Tuhan atas hidup kita? Jika Tuhan yang Maha Mulia mengundang kita dan Dia berkenan untuk ditemui, seharusnya Dialah yang kita utamakan dan kita harus cari Dia dengan segenap hati kita.
Saudara, berikutnya, mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah, justru kita menjadi kuat? Yang ketiga, saudara, kita belajar untuk menikmati anugerah Tuhan dalam kelemahan kita. Saudara, hal ini juga dialami oleh Paulus. Setiap kali dia berseru kepada Tuhan, jawaban Tuhan tetap sama, yaitu anugerahku cukup bagimu. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa saja menjawab doa kita dan mengurangi kesulitan atau melepaskan kita dari segala masalah. Namun sebaliknya, saudara, Tuhan mengaruniakan anugerahnya agar kita dapat melewati semua kelemahan kita dengan menikmati kekuatan yang datang dari Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai anak-anaknya berjuang sendirian. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 5b dikatakan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tuhan akan selalu menyertai kita dan melimpahkan kekuatan di dalam segala kelemahan kita. Saudara, hal yang berikutnya, mengapa kita perlu menyadari bahwa ketika kita lemah, justru kita menjadi kuat? Hal yang keempat, saudara, kita belajar untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam kelemahan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia senang dan rela dalam kelemahan karena Kristus. Semakin kita menyadari kelemahan kita, pada waktu itulah kita akan mengalami kekuatan yang datang dari Tuhan. Pada waktu kita mengakui kelemahan kita, maka kita akan menyadari bagaimana kuasa Allah yang dahsyat sanggup memberikan kekuatan kepada setiap kita. Saudara, kelemahan kita bukanlah suatu kebetulan. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita dengan tujuan untuk menunjukkan kuasa-Nya melalui kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dikatakan, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Saudara, ketika kita berpikir tentang keterbatasan dalam hidup kita, mungkin kita pernah berkata, "Tuhan tidak akan pernah dapat memakai hidupku untuk menjadi berkat bagi banyak orang." Saudara, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh keterbatasan kita. Seperti keramik, hidup kita memang rapuh, cacat, dan mudah pecah. Tetapi ketika kita mengizinkan Allah bekerja melalui kita, maka Tuhan akan memakai hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mengubahkan kelemahan menjadi berkat? Yang pertama, saudara, akuilah kelemahan kita. Akuilah ketidaksempurnaan kita. Kita harus berhenti berpura-pura dan jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita memang manusia lemah yang membutuhkan Tuhan. Mari saudara, luangkan waktu untuk mengenal pribadi Kristus melalui kebenaran firman-Nya. Yang berikutnya, saudara, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mengubahkan kelemahan menjadi berkat? Yang kedua, izinkan Tuhan berkarya dalam ketidaksempurnaan kita. Tuhan tidak pernah terkesan dengan orang-orang yang merasa dirinya pintar, kuat, dan mampu dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan sangat tertarik kepada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan, atau kelemahannya. Banyak kisah dalam Alkitab tentang orang biasa yang memiliki banyak kelemahan, namun hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Salah satu contoh, saudara, yaitu Musa. Ia adalah orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak layak. Tetapi tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan sanggup mengubahkan kelemahan Musa sehingga dia bisa menjadi pemimpin besar atas bangsa Israel. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita menyerahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubahkan kelemahan kita dan membentuk hidup kita agar menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, hal yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mengubahkan kelemahan menjadi berkat? Yang ketiga, saudara, temukan kekuatan Tuhan dalam kelemahan kita. Saudara, kita tahu tidak ada manusia yang kuat. Semakin kita melewati liku-liku hidup, semakin kita tahu bahwa kita ini manusia yang lemah. Sebelum mengambil cara yang salah, cepatlah sadari bahwa dalam kelemahan kita justru kekuatan Allah menjadi sempurna atas kita. Sebagai umat Tuhan, kita perlu tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus memimpin kita, mengajar kita, dan memperbaharui segenap hidup kita. Untuk itu, saudara, ingatlah, walaupun kita memiliki kelemahan, kita harus tahu, saudara, bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Kita adalah bejana-bejana tanah liat, dan Tuhan adalah penjunannya. Saat kita izinkan Tuhan bekerja melalui kelemahan kita, maka Dia akan membentuk kita menjadi bejana yang luar biasa. Hidup kita akan Tuhan pakai sebagai alat untuk memuliakan Dia. Paulus katakan, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang sempurna akan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan sanggup mengubahkan kelemahan menjadi berkat. Untuk itu, saudara, kita perlu mengakui kelemahan kita dan izinkan Tuhan berkarya dalam ketidaksempurnaan kita. Dan temukan kekuatan Tuhan di dalam setiap kelemahan kita. Selamat menjadi berkat dan Tuhan Yesus akan memampukan kita semua. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan. Biarlah firman ini dapat menuntun kita dalam segala kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu saat ini yang mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa ketika kami lemah, justru kami mendapatkan kekuatan hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, Engkau mengizinkan terjadi Tuhan. Di dalam setiap kelemahan-kelemahan yang kami alami Tuhan, kami tahu Tuhan, ada tangan Allah yang berkuasa. Kuasa-Mu yang luar biasa itu akan memampukan kami melewati setiap masalah demi masalah. Karena ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu, maka kami akan menemukan Engkau. Kami akan menemukan ada kekuatan yang luar biasa yang Engkau limpahkan lewat setiap kelemahan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami lemah, kami akan memperoleh kekuatan hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, apapun masalah yang kau alami, percayalah dan katakan bahwa Yesus adalah jawaban bagi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.